Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sholawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, di sini saya Jumrotu Restidiana dengan NIM 2312101131. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar hakikat desain kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari desain kurikulum, apa tujuan dari desain kurikulum itu sendiri, dan apa manfaat dari desain kurikulum, ciri-ciri desain kurikulum, macam-macam desain kurikulum, sifat-sifat desain kurikulum, dan bagaimana strategi pengembangan desain kurikulum itu. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video ini. Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam pengembangan suatu bangsa, yang mana pendidikan itu memerlukan suatu kurikulum. Sebenarnya apa sih fungsi dari kurikulum itu? Fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan adalah sebagai barometer dalam pendidikan yang membantu menetapkan target suatu lembaga pendidikan. Kurikulum juga berkontribusi dalam pengembangan potensi siswa dan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, kurikulum itu sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan suatu kurikulum itu, kita perlu mendesain kurikulum terlebih dahulu. Untuk penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan seputar pengertian desain kurikulum, tujuan desain kurikulum, manfaat desain kurikulum, ciri-ciri desain kurikulum, macam-macam desain kurikulum, sifat-sifat desain kurikulum, dan strategi pengembangan desain kurikulum itu. Pembahasan pertama, pengertian desain kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan desain kurikulum itu? Dari kata desain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti kerangka, bentuk, ataupun rancangan. Jadi, desain kurikulum itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan organisasi kurikulum atau blok pembelajaran yang bertujuan, yang disengaja, dan sistematis dalam suatu kelas atau suatu kursus. Dengan kata lain, desain kurikulum ini adalah cara bagi seorang guru untuk merancangkan pembelajaran. Pembahasan yang kedua, tujuan desain kurikulum. Tujuan yang pertama itu, desain kurikulum itu dapat membantu lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Yang kedua, membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, membantu siswa belajar yang lebih efektif. Dan yang keempat, menciptakan pengalaman pendidikan yang memiliki alur dan struktur. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat desain kurikulum. Nah, manfaat yang pertama itu dapat merancang komponen kurikulum secara tepat sesuai dengan visi dan misi yang ada di sekolah. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam merancang model pembelajaran yang baik. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri desain kurikulum. Ciri-ciri desain kurikulum itu sangat banyak. Nah, yang pertama itu konseptualisasi dan organisasi berbagai bagian kurikulum. Yang kedua, memiliki organisasi horizontal dan vertikal. Yang ketiga itu berpusat pada subjek, peserta didik, atau masalah. Yang keempat,
berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang kelima, memperhatikan aspek psikologi peserta didik. Dan yang keenam, memiliki urutan dan struktur mata kuliah yang koheren. Dan yang ketujuh, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedelapan, memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang kesembilan, memiliki evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kurikulum. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam desain kurikulum. Nah, dalam artikel yang saya baca, di situ terdapat 3 macam desain kurikulum. Yang pertama, desain terpusat mata pelajaran. Yang kedua, desain terpusat siswa. Dan yang ketiga, desain terpusat masalah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan desain terpusat mata pelajaran itu? Desain terpusat mata pelajaran itu merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai sekolah. Dalam desain ini, mata pelajaran utama program pendidikan adalah informasi sebagai substansi dasar program pendidikan. Yang kedua itu desain terpusat siswa. Apa yang dimaksud desain terpusat siswa? Desain terpusat siswa itu adalah fokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini tuh muncul karena keinginan untuk belajar untuk mendidik siswa daripada mata pelajaran. Dan yang ketiga itu desain terpusat masalah. Desain terpusat masalah itu adalah berfokus pada pemecahan masalah kehidupan individu, kehidupan sosial, ataupun lain sebagainya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat desain kurikulum. Nah, terdapat banyak sekali sifat-sifat dari desain kurikulum itu, diantaranya strategis, komprehensif, integratif, realistik, futuralistik, fleksibilitas, dan prinsip kesinambungan. Nah, yang pertama itu ada strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya itu ada komprehensif. Nah, komprehensif di sini tuh yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada integratif. Nah, yang mana yang mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Nah, selanjutnya itu ada realistik. Realistik di sini itu berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya ada futuralistik. Apa sih futuralistik itu? Futuralistik itu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kesinambungan. Yang dimaksud dengan kesinambungan di sini itu adalah saling terhubung atau terjalin antara berbagai tingkat dari jenis program pendidikan, kesinambungan antara tingkat sekolah, dan kesinambungan antara berbagai bidang studi. Nah, yang terakhir itu ada fleksibilitas. Nah, yang dimaksud dengan fleksibilitas di sini itu adalah tidak kaku. Artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Nah, di sini terdapat 6 strategi pengembangan desain kurikulum. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan untuk memahami konteks pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Nah, ini tuh sangat penting untuk memastikan kurikulum yang dikembangkan itu sesuai enggak dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu mengikutsertakan berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum, termasuk guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, ini tuh mencakup penyusunan standar kompetensi, lulusan yang jelas dan terukur. Yang keempat itu mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi atau potensi masing-masing suatu pendidikan. Nah, selanjutnya itu strategi yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala.
terhadap kurikulum yang telah ditetapkan untuk menilai efektivitasnya. Nah, hasil evaluasi ini tuh dapat digunakan untuk melakukan revisi dan perbaikan kurikulum agar tetap relevan dan berkualitas. Nah, yang terakhir itu yang keenam, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan agar mereka itu dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Baiklah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya desain kurikulum itu adalah suatu istilah yang dapat digunakan dalam menggambarkan suatu organisasi kurikulum atau blok pembelajaran yang bertujuan, yang disengaja dan sistematis. Dengan kata lain, desain kurikulum itu adalah suatu cara seorang guru dalam perancang pembelajaran. Nah, di samping pengertian itu terdapat tujuan desain kurikulum. Apa sih tujuan desain kurikulum itu? Tujuan desain kurikulum itu untuk membantu lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan siswanya, membantu siswa mencapai tujuan tersebut, membantu siswa belajar lebih efektif, dan menciptakan pengalaman pendidikan yang memiliki alur dan struktur. Nah, adapun manfaat desain kurikulum. Nah, manfaat desain kurikulum itu dapat merancang komponen kurikulum secara tepat sesuai dengan visi dan misi yang ada di sekolah, serta mampu meningkatkan kualitas proses belajar siswa dan memudahkan guru dalam merancang model pembelajaran yang baik. Nah, adapun ciri-ciri desain kurikulum, apa sih yang menjadi ciri-ciri desain kurikulum itu? Nah, ciri yang pertama ada konseptualisasi dan organisasi berbagai bagian kurikulum. Memiliki organisasi horizontal dan vertikal, berpusat pada subjek, peserta didik, atau masalah. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, memperhatikan aspek psikologis peserta didik, memiliki urutan dan struktur mata kuliah yang koheren atau mata pelajaran yang koheren, memiliki tujuan yang jelas, tujuan pembelajaran yang jelas, memiliki strategi pembelajaran yang tepat, memiliki evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kurikulum. Nah, di sini juga terdapat macam-macam desain kurikulum. Nah, macam-macam desain kurikulum itu ada 3. Desain terpusat masalah, desain terpusat mata pelajaran, dan desain terpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya itu terdapat sifat-sifat desain kurikulum. Apa sih sifat-sifat desain kurikulum itu? Ada apa aja sih sifat-sifat desain kurikulum itu? Nah, sifat desain kurikulum itu ada strategis, komprehensif, integratif, realistik, futuralistik, dan kesinambungan dan fleksibilitas. Nah, di sini juga terdapat strategi dalam pengembangan desain kurikulum. Nah, strategi yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan untuk memahami konteks pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengikutsertakan berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum, seperti guru, peserta didik, ataupun lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu mengembangkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu melakukan evaluasi secara berkala, secara bertahap terhadap kurikulum yang telah diterapkan untuk menilai efektivitasnya. Nah, yang terakhir itu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.